Genragers. Welcome back to YouTube channel Formasi Official Generasi Berencana. Wah, seneng banget nih hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi Kang Sep. Oke, kita mau ngobrol apa nih hari ini? Apa ya kira-kira? Oh iya, kemarin kita sempat bahas tentang public speaking Kang Sep. Oh, jadi tentang public speaking ya? Karena kan sebelum-sebelumnya kita pernah bahas tentang apa tuh, mitos atau fakta di YouTube channel kita sebelumnya. Oh iya. Jadi sekarang kita akan bahas tentang public speaking. Oke. Apa nih? Apa? Kok jadi apa ya gagap gini? Oh iya, mungkin teman-teman di rumah atau remaja di seluruh Indonesia belum tahu nih apa sih itu public speaking. Atau ada juga yang kayak sebenarnya mereka tuh punya potensi bagaimana mereka mengembangkan tentang public speaking ini, tapi mereka tidak tahu nih caranya tuh seperti apa Kang Sep. Oke. Kalau dari definisinya, public speaking itu sederhananya adalah kemampuan seseorang untuk berbicara di depan orang banyak. Di publik ya? Iya, di depan publik ya, sesuai dari katanya. Betul. Dan banyak kegiatan public speaking, salah satunya misalkan menjadi MC, menjadi MC, moderator, kemudian menjadi seorang orator, dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan berbicara di depan umum gitu. Sebetulnya public speaking itu semua orang tuh punya potensinya ya Kang Usep. Ya, bener banget. Tergantung masing-masing pesertanya atau masing-masing diri kitanya mengelola potensi mereka. Itu Ya, bener banget, ya. bener banget. Nah, pasti banyak nih pertanyaan dari teman-teman yang nonton ya Kang Usep ya. Tentunya kita sebelumnya sudah membuat apa sih Kang Usep? Q&A di Instagram. Di Instagram Formasi KBB ya. Bener, tentunya. Nah, jadi kita menampung nih teman-teman, menampung pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman genre ya. Iya. Oke, ada mana pertanyaannya Kang Usep? Oke, kita cek dulu di Instagram kita. Instagramnya ini ada. Boleh dibuka dulu Instagramnya. Oke, kita cek Instagramnya. Kita akan lihat nih, apa sih yang menjadi pertanyaan dasar dari teman-teman genre dari teman-teman. Dari teman-teman Genrager seputar public speaking. Oke, kita lihat ada yang pertama nih, kita cek dari mana Kang Sep? Ada dari Mustika Rinda. Wah, halo Teh Mustika. Halo Teh Mustika. Oke, kita coba cek ya. Pertanyaannya, cara menghadapi anxiety attack. Oke, gimana nih Kang Sep? Atau ini biasanya apa? Anxiety attack itu serangan gugup ya? Ya, ketika mungkin grogi. ketika kita udah di depan banyak orang, kita tiba-tiba blank mungkin kayak gitu ya Kang Sep ya? Nervous dan biasanya tekanan ya kegugupan gitu buat seorang yang lagi berbicara di depan umum. Cara menghadapinya, jadi sederhananya ketika teman-teman ya misalkan persiapan untuk public speaking, teman-teman harus mempersiapkan beberapa hal. Betul. Misalkan teman-teman menjadi seorang orator, tentu teman-teman harus menyiapkan pertama materinya. Yang kedua, teman-teman harus mengetahui acara apa, konteks acaranya seperti apa. Jangan sampai kita salah berbicara. Nah itu yang banget. menjadi kita menjadi gugup tentunya ya Kang Usep ya. Jadi untuk menentukan materinya, teman-teman harus mengetahui konteks acaranya. Kemudian teman-teman berkomunikasi dengan pihak panitia untuk mengetahui rundown acara dan supaya nanti teman-teman berbicaranya tepat sesuai waktu dan tidak istilahnya menghambat waktu juga. Nah, betul. Dan tentunya sesuai susunan ya Kang Usep ya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu susunan acaranya seperti apa, tiba-tiba aclok-aclokan. Nah, itu jadi dia makin gugup ya. Nah, benar banget. Jadi setelah melakukan persiapan, menyusun materi, kemudian mengetahui konteks acara, nah teman-teman kemudian melakukan latihan. Jadi sebelum naik ke atas stage atau panggung, teman-teman bisa latihan dulu berbicara di depan cermin misalkan, atau bisa di depan teman-temannya lagi ngumpul. Minimal 2 orang juga nggak apa-apa ya. Yang penting kita bisa latihan. Gimana nih kita udah pede apa belum gitu Kang Usep ya. Nah, benar banget. Jadi buat teman-teman di rumah tuh tipsnya tadi ya. Pertama kita harus tahu dulu ya konteks acaranya. Terus yang kedua kita harus komunikasi dengan pihak panitianya ya Kang Usep ya. Iya. Itu dia tipsnya. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Ada dari Dinda Maul _ public speaking tuh biasanya ngomongin tentang apa aja sih Kang katanya. Ayo, kira-kira apa ya?
Apa ya? Oke, public speaking ini ngomongin apa aja sih? Sebenarnya public speaking ini berbagai kegiatan dan tidak ada batasan substansi yang akan disampaikan ketika public speaking. Nah, perihal apa aja yang diomonginnya ini menyesuaikan kepada acara yang akan dilakukan. Betul sekali. Misalkan menjadi seorang orator, yaitu masuk lagi konteks acaranya, apakah tentang environment, apakah tentang health atau kesehatan, apakah tentang ekonomi, dan ini menyesuaikan dengan konteks acara. Kalau misalkan menjadi MC ya berarti teman-teman akan membawakan sebuah acara. Jadi kan harus ya, memahami rundown acara tersebut. Menjadi seorang moderator berarti teman-teman akan memimpin jalannya sebuah diskusi betul, ya. Betul. Kalau Gitu. MC sama moderator mungkin jadi kita tuh kayak supirnya mungkin ya, Nah, arah iya, pembicaranya benar-benar. mau dibawa kemana gitu kan ya. Iya. Kalau itu konteksnya dalam MC mungkin ya. Nah kalau jadi orator gimana nih Kang? Itu konteksnya menyesuaikan dengan tema kegiatan. Betul. Misalkan tentang lingkungan, ya mau tidak mau berarti teman-teman harus mengetahui materi tentang environment misalkan. Betul. Atau misalkan tentang ekonomi kreatif ya teman-teman berarti harus menyiapkan materi yang berkaitan dengan ekonomi kreatif gitu. Jadi menyesuaikan lagi dengan konteks acara. Nah, balik lagi ke konteks acaranya gitu. Oke, cukup terwakili mungkin ya Kang ya. Oke. Sudah 2 pertanyaan nih. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Ada Lisna JNR. Apa dasarnya orang dikatakan bisa public speaking? Nah, balik lagi mungkin ya Kang tadi kadang kita tuh nggak tahu ya, mungkin kayak sebenarnya aku tuh jago public speaking nggak sih? Atau misalkan apa sih yang dinamakan public speaking gitu sampai kita tuh dikatakan bisa public speaking? Nah, dasarnya tuh apa sih Kang? Mungkin itu pertanyaannya. Kalau dari aku sih sebenarnya setiap orang itu bisa berbicara ya, tapi nggak semua orang bisa berbicara baik di depan banyak orang. Betul. Nah, apa dasarnya orang bisa dikatakan sebagai public speaking? Jadi tidak semua ketika kita berbicara itu dikatakan sebagai public speaking. Betul. Biasanya ada jenis-jenis kegiatannya seperti tadi yang dikatakan misalkan orasi, menjadi MC, menjadi moderator, dan mungkin menjadi presenter kalau dalam dunia televisi. Dan itu jenis-jenis kegiatan. Jadi orang bisa dikatakan jago melakukan public speaking adalah ketika orang tersebut ya misalkan menjadi MC, menjadi moderator, menjadi seorang orator ataupun menjadi seorang presenter gitu. Dan valid gak sih kan kalau misalkan public speaking itu dikatakan kita bisa public speaking itu kalau misalkan kita udah berani ngomong di minimal di depan 5 orang atau 3 orang teman gitu. Nah, bisa itu jadi. Juga sudah dikatakan public speaking ya? Iya, mungkin. bisa jadi. Tetapi perkataan apa ya? Bukan perkataan, tapi kata-kata yang diucapkannya itu ada bukan makna apa sih ya? Lebih ke ada susunannya gitu, ada substansinya, ada urutannya gitu. Kan kalau ngobrol biasa mah ya ngobrolin apa aja gitu. Tapi kalau public speaking lebih ke kita tuh kayak ngobrolin satu hal yang emang jadi fokus utama gitu. Nah, benar banget. banget. Sih, Kang? Benar. Jadi Betul, ya? public speaking itu gak harus jadi MC di atas di depan banyak orang. Kayak teman-teman diskusi di depan 5 orang dan menyampaikan sesuatu materi pada orang-orang tersebut itu sudah masuk kategori public speaking sederhananya. Tapi kalau kegiatan formalnya kayak tadi disebutin misalkan jadi MC, jadi moderator, jadi presenter dan kegiatan-kegiatan lainnya. Betul. Nah, jadi buat teman-teman jangan ragu buat mengembangkan potensi kalian dalam berpublic speaking. Yang penting mah pede ya Kang ya. Iya, hal yang pertama adalah pede. Percaya diri. Karena percuma kalau misalkan di dalam otak kita ya udah nyusun kata-kata gini-gini tapi kitanya nggak pede, ya tetap aja balik lagi ke pertanyaan pertama ya. Iya. Nantinya gugup gitu kan. Bener-bener. Oke, lanjut nih pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat. Dari siapa ini? Dari Rinda. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin ya? Bagaimana bisa menguasai audiens sih Kak katanya. Oke. Mungkin kayak gimana caranya kita ketika public speaking bisa membawa suasana semua audiens mungkin gitu ya. Lebih kayak gimana sih audiens tuh bisa fokus ke kita gitu ketika kita public speaking mungkin gitu ya. Oke, ketika teman-teman melakukan public speaking misalkan menjadi seorang MC ya. Betul. Cara menarik perhatian audiens ini gimana sih caranya Kak? Pertama mungkin teman-teman harus menguasai teknik-teknik public speaking. Betul. Kayak contohnya misalkan greeting, bagaimana memberikan sambutan yang meriah kepada audiens.
supaya audiens ini istilahnya ngeh lah kepada teman-teman sebagai MC. Betul. Sama ada kesan pertama ya Kang Usep ya. Jadi kesan kayak pertama. ketika pembukaan aja udah wow gitu kan ya. Iya, jadi bener. mereka langsung fokus ke kita. Jadi kita audiensnya juga langsung wah rame nih nanti ke depannya. Bener gitu banget. kan. Jadi hal yang pertama adalah greeting. Dan yang kedua adalah teman-teman harus menguasai kondisi dan situasi. Caranya mudah, teman-teman menatap semua ruangan misalnya dan menatap semua mata audiens. Meskipun audiensnya ini banyak dan menyesuaikan sesuai banyaknya audiens gitu. Betul. Nah, emang sih Kang jadi salah satu tips juga ya yang biasanya jangan orang lain lah, aku aja gitu ya. Iya. Aku kalau misalkan gugup tuh jangan lihat kemana aja gitu, tapi justru malah kita tatap langsung matanya gitu. Nah iya, langsung fokus aja, ke audiens betul. ya. Jadi malah itu yang bikin kita bangkit buat wah pede nih, Percaya diri ya. nih, Nah, gitu. bener banget. Nah, Oke, tips yang pertama tadi apa Kang? Greeting. Wah, dicatat ya teman-teman ya. Buat kalian nih, yang pertama itu greeting. Yang kedua apa nih Kang? menguasai audiens. Menguasai audiens. Oke, yang ketiga. Yang ketiga itu adalah ketika teman-teman misalkan memimpin dalam sebuah acara, misalkan moderator, usahakan teman-teman menjadi sosok yang teladan. Nah, betul. Contohnya ya, ketika teman-teman memilih memilih penanya dari audiens yang adil, misalkan teman-teman pertanyaan pertama perempuan, misalkan yang kedua laki-laki. Yang pertama dari depan, misalkan yang kedua dari belakang. Sehingga audiens merasa dianggap hadir di sana. Nah, betul. Gitu, Jangan tidak. sampai malah kayak ih kok yang nanya tuh yang depan Iya, kayak yang aja depan gitu aja kan. gitu. Ih, kok dari tadi perempuan aja gitu. Jadi menghindari stigma-stigma yang bisa jadi membuat teman-teman down gitu. Betul. Karena kan mau bagaimanapun ya biasanya nih yang aku alamin audiens tuh kan beda-beda ya. Iya, kayak bener kadang banget. ada yang moodnya lagi bagus, wah antusias gitu Nah, kan. iya. Ada yang lagi bete, ih udah mah bete, nggak dianggap, nggak disapa gitu kan Nah, ya. iya benar banget. Betul. Jadi Harus menguasai. ya usahakan teman-teman bersikap apa ya? Adil ya. ha. Oke, wah 4 tuh tips dari kita ya. Iya. Yang pertama kita harus menguasai greetingnya ya, atau bisa apa sih? Greeting itu tunjukin. membawakan suasana Nah, ya, membuat ceria, suasananya ceria, menyambut kesan pertama hangat, gitu ya. iya. Yang kedua menguasai audiens. Iya, menguasai Yang ketiga, yang terakhir barusan tentang bagaimana kita berusaha bersikap adil di depan bersikap audiens, memberikan citra terbaik kepada Betul. audiens. Wah, oke, 3 tips dari kita nih. Oke, pertanyaannya udah beres ya Kang ya? Udah beres pertanyaan. Wow, hebat banget nih teman-teman di sana. Mudah-mudahan ya yang nonton kali ini terwakili ya Kang Oke. Usep ya pertanyaannya untuk kita, dan semoga aja pertanyaan dari kita bukan pertanyaan Apa ya? Kang Usep mah Apa yang telah kita sharingkan betul, bermanfaat ya? apa yang telah kita sharingkan gitu ya. Kita bukan menggurui dan Tidak sama sekali. Oke, karena di sini kita Iya, ngobrol kita santai. sharing santai aja ya. Betul. Dan buat teman-teman yang masih punya pertanyaan lagi seputar public speaking atau seputar dunia remaja lainnya, bisa langsung ditanyakan kepada Instagram kita di Formasi KBB. PIK Remaja Kabupaten Remaja Bandung Barat ya. Kabupaten Teman-teman Bandung wajib Barat. follow juga ya. Oke, bisa lihat di bawah ini. Oke. Oke, tadi 4 pertanyaan udah kita jawab nih Kang Usep. Bener Selanjutnya nggak banget. seru banget kalau misalkan kita cuma jawab pertanyaan aja. Kita juga harus tahu nih, mungkin sharing ya. Kita sharing aja pengalaman Kang Usep, pengalaman saya mungkinnya di dunia public speaking. Oke, kita mulai nih dari Kang Usep dulu. Kang Usep, ketika Kang Usep berani berbicara di sini, berarti Kang Usep tuh punya pengalaman ya tentunya di dunia public speaking. Nah, menurut Kang Usep apa sih yang paling berkesan ketika Kang Usep berpublic speaking? Pengalaman paling berkesan ya ketika menjadi seorang public speaker. Pertama saya menjadi MC itu di kegiatan Sony. Sony, wow. Jadi waktu itu perusahaan Sony sedang mengadakan open recruitment dan orang Jepangnya langsung datang, dan pada saat itu saya belum pernah latihan MC sebelumnya, dan di sana dipaksa untuk menjadi MC menggunakan bahasa Inggris gitu. Wah. Dan Wah, cukup itu tantangan tertantang ya. Betul, Iya. tantangan. Jadi ketika kita awalnya mungkinnya Kang Usep berpikir kayak gue pede nggak sih gitu kan ya? Nah, iya bener banget. Kayak tiba-tiba disuruh jadi MC dalam terus konteksnya kita harus berbahasa Inggris gitu. Iya. Nah, itu gimana ngatasi Pertama saya tahu kesalahan saya dulu. Saya ini kan berasal dari Sunda ya. Kalau dari Sunda itu biasanya nggak bisa nyebut F dengan benar ya. Apalagi ketika kita gugup. Betul, Nah, waktu itu sering dikoreksi banget. Jadi
perjalanan dari kampus ke tempat waktu itu di Dago. Kegiatannya di mobil itu mengulang teks MC yang ada huruf F-nya. F. Karena takut pacaletot lah kalau dalam bahasa Sunda mah. Kayak Sunda medokna kelihatan. Jadi waktu itu wah ini di mobil tuh benar-benar tertekan, ini takut F-nya itu jadi P ini. Karena kebiasaan orang Sunda biasanya F itu jadi P. Gitu. Iya, Karena kan orang Sunda mah ada kata-kata gitu kan. Orang Sunda mah cina bisa nyebut F ya gitu kan. Nah, iya benar banget. Sana P gitu kan. Makanya waktu itu ya pengalaman pertama jadi MC di depan di acara orang. Sony ya. Dan harus menggunakan bahasa Inggris gitu. Kalau Teh Sophie kira-kira pengalaman yang cukup berkesan? Apa ya? Mungkin pernah tuh waktu itu pertama kalinya gitu. Mungkin pertama kalinya aku jadi MC tuh di acaranya bukan acara yang gede sih gitu. Tapi pertama kalinya aku MC di depan banyak orang, Kang Usep. Di mana itu? Jadi waktu itu pas acara pemilihan duta di kecamatan aku ya. Cipatat ya. Cipatat. Cipatat. Dan itu tuh aku pertama kalinya MC. Maksudnya di dunia aku ya, di dunia aku. Emang aku dunia mana gitu? Maksudnya di hidup aku gitu. Karena aku jujur ya, dari dulu gak pernah MC gitu. Dan itu pertama kalinya MC dan kayak ngerasain bukan aura tuh ya, kayak pengalaman, wah MC teh gini gitu. Dan berarti emang harus nyoba gitu. Bener banget. Dulu emang aku tuh kayak beraninya tuh cuma ngomong di depan kelas aja, tapi nggak berani kayak MC kan harus ada susunannya tuh, jadi kita harus pelajarin dulu. Nah itu pertama kalinya aku MC dan alhamdulillah aman. Oke, aman. Dan intinya percaya diri sih Kang Usep. Balik lagi ke tadi gitu. Kalau pengalaman menjadi seorang moderator pernah. Waktu itu kita ngadain acara apa ya, kayak seminar gitu ya di sekolah sih. Ya maksudnya kan tingkat SMA juga ya, maksudnya kadang ada SMA tuh yang masih bocil-bocil gitu. Tapi setidaknya kita udah berusaha gitu kan ya. Waktu itu ada acara seminar dan kebetulan waktu itu tuh bintang tamunya kebetulan karena ada sponsor ya, ada Rizky Febian. Oh, ada Rizky Febian, artis ya? Iya, artis gitu kan. Ada artis, wah deg-degan gitu. Dan dia kebetulan nonton juga gitu. Ada acara seminar gitu dan ditunjuk jadi moderator. Dulu mah kan ya, nah yang namanya di sekolah karena bawel meren ya, jadi udah kamu aja jadi moderator. Dan yang penting mah tahu susunana gitu kan ya. Jadi alhamdulillah lancar. Alhamdulillah juga lancar. Wah pokoknya pede sih. Jadi terlalu kepedean. Kalau sekarang udah sering mungkin ya. Insya Allah ya udah pede lah gitu ya, nggak terlalu gemeteran gitu. Oke, mantap. Nah Kang Usep, aku dengar Kang Usep tuh selain jago MC juga Kang Usep tuh ajudannya gubernur nih. Kan jadi ajudannya jadi ajudan milenial gubernur itu kan juga tentunya kita harus pintar ngomong ya, gak jauh beda sama public speaking kan. Tapi hanya beda konteksnya aja. Nah itu pengalaman Kang Usep gimana sih, ngapain aja itu teh? Oke, jadi ajudan milenial gubernur Jawa Barat ya. Sebenarnya lebih kepada sikap sih. Karena kalau public speaking jarang, karena kebanyakan kita mendampingi Bapak Gubernur dalam berbagai kegiatan dan tentu bertemu orang-orang penting, bertemu tokoh-tokoh di Jawa Barat, di Indonesia, dan kita di sana belajar bersikap yang profesional di hadapan orang-orang tokoh itulah. Betul. Mulai dari bersikap, cara berbicara juga kita belajar ya. Karena memang kita memegang citra seorang gubernur Jawa Barat gitu. Jadi yang aku tangkap itu emang karena bahasan kita tentang public speaking ya teman-teman. Jadi emang public speaking itu berguna banget buat kita gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di acara formal atau non formal gitu kan ya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus punya basic itu. Bener banget. Ya. Karena kan tidak dipungkiri ya, ketika zaman sekarang gitu kita tuh harus punya punya sesuatu yang emang bisa menunjang dalam kegiatan kita gitu ya. Balik lagi nah di Pick Remaja juga ada tentang life skill, pengembangan life skill ya. Jadi public speaking juga itu salah satu pengembangan life skill ya. Iya, memang saat ini kemampuan public speaking sangat dibutuhkan oleh para remaja. Karena ya mau di berbagai tempat, kayak di sekolah kan perlu banget untuk presentasi. Misalkan di acara teman-teman jadi MC, dalam sebuah diskusi menjadi seorang moderator. Pokoknya
hal yang sangat penting untuk teman-teman kuasai. Betul. Jadi jangan sampai teman-teman berada di satu kumpulan dan tidak ada seorang pun yang berani untuk berpublic speaking. Bener banget, jangan sampai terjadi. Nah itu, jadi teman-teman harus jadi salah satu di antara mereka yang tidak berani, tetapi kita berani untuk mengemukakan public speaking kita, gitu Kang Usep. Nah selain itu Kang Usep, kan tadi Kang Usep pernah jadi MC di acara Sony ya, terus jadi ajudan gubernur. Nah selain itu apalagi sih yang pengalaman Kang Usep di dunia public speaking? Dunia public speaking apa gitu? Pernah sih beberapa kali ngisi kegiatan ya, menjadi seorang speaker, pembicara. Wah. Dari kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan pendidikan. Salah satunya yang paling mengesankan adalah menjadi pengisi di workshop yang diadakan oleh Nama Foundation. Wow. Itu NGO dari Turki di Jakarta. Keren, gitu. keren. Wah, itu pengalaman yang sangat gimana ya? Yang namanya pengalaman susah untuk dicari ya mungkin ya. Iya. Dan itu kesempatan yang sangat langka gitu Ya, kan. langka banget. Wah, benar. Jadi buat teman-teman nih, pokoknya jangan apa ya? Jangan malu-malu, jangan ragu untuk mengasah public speaking kalian ya. Karena tadi tuh kita bercermin gitu ya dari pengalaman Kang Usep, pengalaman saya gitu. Yang penting teman-teman mau mengelola itu dan teman-teman percaya diri sehingga teman-teman apa ya? Bisa mengembangkan apa yang ada di diri teman-teman. Gitu ya Kang Usep. Oh, bener banget. Wah. Sebenarnya kalau ngomongin pengalaman nggak ada beresnya Kang Usep. Iya, banyak banget kan. Teh Sophie juga banyak pengalamannya betul, kan. karena kan kita hidup ya. Kang Usep mungkin umur sekarang udah berapa tahun? 22. 22. Saya 20 dan selama apa ya masa remaja tuh kita tuh ya kalau diungkapkan mungkin terlalu banyak gitu ya Kang Usep ya. Ya pokoknya pesan buat teman-teman jangan apa ya? Jangan sungkan, jangan ragu untuk terus mengembangkan potensi yang ada. Benar banget. Gitu. Gimana? Mungkin cukup ya. Kita udah sharing, kita udah apa ya? Udah sharing tentang pengalaman kita, terus kita udah jawab pertanyaan dari teman-teman. Mungkin ya pertanyaannya semoga mewakili teman-teman yang nonton juga ya tentunya. Pokoknya buat teman-teman ya, tetap stay tune terus di channel Formasi Official ya, karena kita akan membawakan bukan materi, karena materi itu boring ya, iya, tapi kita akan ngobrol-ngobrol cantik, ngobrol-ngobrol ganteng gitu kan ya, karena yang isinya nanti beda-beda gitu, akan ada yang ganteng, akan ada yang cantik gitu bener kan banget, ya. Pokoknya tetap stay tune terus karena kalian, insya Allah kalau nonton channel kita bakal dapetin ilmu-ilmu yang bermanfaatnya Kang Usep ya, bener banget. tentunya. Dan jangan lupa tetap saksikan terus channel kita. Dan yang paling utama Kang Usep, apa tuh? karena subscribe tuh gratis. Jadi jangan lupa untuk di subscribe ya, dan nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman tetap stay tune terus dan mendapatkan terus ilmu yang berguna tentunya. Saya Sofianti Apriliani. Saya Usep Mulyadi. Kita pamit undur diri. Salam genre.